Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada seluruh para penggemar, para pendengar, dan termasuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama ikut kajian di mana adanya channel Ayah Sadam kembali berdiri melanjutkan pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Agus, yaitu tentang pertemuan agung yang dirindukan. Wah, pertanyaan bagus sekali ya. Di acara religi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu agama ya. Untuk Saudara Agus yang di kota Jakarta Selatan, kita sama-sama satu lingkup ya. Hanya perbedaannya hanya jarak saja. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mengkaji ya tentang pertemuan agung yang dirindukan. Man kana yarju liqa Allahu fa inna ajalallahi la ayah wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang ya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang dijelaskan oleh surat Al-Ankabut ayat 5. Sesungguhnya orang-orang yang rindu kepada Allah dapat merasakan manisnya kematian jika kerinduan itu memang telah datang ya. Karena telah dibukakan kepada mereka bahwa ruh yang sampai kepada Allah akan lebih manis daripada menyaksikan ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya rindu karena cinta seseorang mencintai, ia akan rindu untuk bisa bertemu hamba yang mencintai Allah. Hatinya merasa terus-menerus rindu tanpa henti. Namun rindu kepada Allah tiada boleh disamakan dengan rindu terhadap manusia ya. Ulama sufi berkata, rindu adalah kegelisahan hati untuk bisa bertemu dengan yang dicintai. Merindukan tergantung kepada dalamnya cinta ya. Jika cinta kepada Allah itu mengalahkan segala-galanya, maka hati seorang hamba yang rindu selalu dipenuhi oleh zikrullah ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak kembali ya, dilanjutkan supaya lebih paham dan menambah ilmu pengetahuan. Menurut Ammar bin Yasir, pernah ditanya seseorang demikian, wahai Syekh, doa apakah yang biasa engkau panjatkan kepada Allah? Jawab Ammar, aku bisa berdoa sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Di antaranya ialah, wahai Allah, dengan ilmumu yang gaib dan kekuasaanmu terhadap makhluk, berikanlah aku terhadapmu yang menurutmu terbaik untukku. Matikanlah aku yang menurutmu kematian itu lebih baik bagiku, baik di tempat yang tertutup maupun yang terbuka. Aku mohon kepadamu, berikanlah aku pembicaraan yang benar, baik ketika marah atau tidak marah. Aku mohon kepadamu kesederhanaan, baik ketika kaya ataupun miskin. Aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah, kesenangan yang tidak terputus. Dan aku mohon kepadamu sifat ikhlas jika telah datang takdirmu.
dan kehidupan yang sejuk serta damai setelah kematian. Aku mohon kepadamu dapat melihat wajahmu yang mulia. Aku rindu untuk bertemu denganmu tanpa mengalami penderitaan atau bencana atau ujian yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan iman. Ya Allah, jadikanlah kami petunjuk bagi orang-orang mencari petunjuk. Abu Ali Ad-Dakah membedakan antara kata syauq atau rindu dan al-istiqsaq, ya, atau rindu. Secara harfiah, kedua kata itu mempunyai arti sama-sama rindu. Namun secara hakikat memiliki perbedaan makna. Jika asyauq atau asyauq hakikatnya ialah rasa rindu, namun akan merasa reda dan puas hati manakala telah bertemu dengan yang dirindukan. Sedangkan yang al-istisaq adalah kerinduan yang meskipun bertemu dengan yang dirindukan namun tidak pernah hilang kegelisahannya. Kerinduan kepada makhluk adalah kerinduan asyauq. Sedangkan makna rindu yang dalam dan hakiki adalah kerinduan kepada Allah dengan menggunakan istilah al-istisaq, ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nas Abazi menyatakan setiap makhluk memiliki rasa sayang, namun tidak semuanya mempunyai istisaq. Barang siapa yang telah masuk dalam istisaq atau kerinduan hakiki kepada Allah, maka ia selalu tidak penuh puas kerinduannya sampai Allah. Maksudnya, maka ia selalu tidak pernah puas kerinduannya sampai tidak terlihat bekas dan ketetapan artinya. Ia sibuk dengan dirinya dalam berzikir kepada Allah. Semakin sibuk berzikir, rasa rindu semakin kuat di dalam dadanya. Diterangkan bahwa suatu hari Ahmad bin Hamid al-Aswad maksudnya bertemu dengan di rumah atau ke rumah seseorang ulama sufi, Abdullah bin Muharak. Ahmad bin Hamid berkata, sesungguhnya aku telah memimpi bahwa Tuhan akan meninggal dunia setahun lagi. Untuk itu hendaknya Tuan rajin-rajin bersiaplah bekal untuk menghadapinya. Alhamdulillah bahwa waktu itu Abdullah bin Mubarak cemberut lalu berkata bahwa kabar dirimu sesungguhnya mengecewakan hatiku. Setahun adalah waktu yang sangat lama bagi orang rindu bertemu Tuhannya. Sesungguhnya jika kematian itu lebih cepat, maka lebih baik bagiku karena aku bisa segera bertemu dengan Al-Hajj, zat kucintai dan kurindukan. Karena itulah Abu Usman pernah berkata, tanda kerinduan adalah senang kematian dengan keadaan tenang. Demikianlah saudaraku yang ada di kota Jakarta Selatan, apa yang Anda pertanyakan tentang masalah pertemuan agung yang dirindukan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan
buat menambah wawasan ilmu agama untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.